Kemudian, klik pilihan menu Insert Slicer. Lalu, muncul kembali pilihan Slicer. Saya pilih nama produk dan klik OK. Akan muncul Slicer Tools yang baru, dan saya akan mengubah ukurannya. Tarik pada sudut slicer, disesuaikan agar bisa membaca semua nama produk. Setelah selesai, saya bisa memfilter data apa saja yang akan ditampilkan. Saya akan melihat Northwind Trader Clam Chowder. Maka pada slicer, saya klik nama produk yang ingin saya tampilkan pada pivot. Halo, pada video sebelumnya, kamu telah belajar mengenai cara membuat pivot table. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pivot chart dan slicer tools pada pivot table. Bagaimana penggunaannya dapat membantu dalam menganalisis data? Cari tahu pada video ini ya. Dalam menganalisis data menggunakan pivot table, ada beberapa fitur lain yang bisa kamu gunakan dan mempermudah kamu dalam membaca data. Salah satunya menggunakan pivot chart. Fungsinya menyajikan data secara ringkas dalam bentuk visual, seperti chart atau grafik secara instan. Chart atau grafik ini merepresentasikan data dari pivot table. Ini berbeda dengan chart biasa yang menampilkan seluruh data dalam bentuk chart atau grafik. Pivot table dan pivot chart sangat dinamis dan saling terkoneksi. Sehingga apabila ada perubahan data dalam pivot table, data pada pivot chart akan menyesuaikan secara otomatis. Langsung saja, saya akan membuat sebuah pivot chart menggunakan data yang sama dengan data pivot table pada video sebelumnya, di mana saya memiliki data terkait tanggal pemesanan, nama karyawan, perusahaan pelanggan, nama produk, unit terjual, produk ID, dan total penjualan. Langkah pertama, klik tab menu Insert pada Microsoft Excel. Akan terlihat pilihan Pivot Chart. Saya akan klik pilihan ini. Akan muncul kotak dialog seperti saat membuat pivot table, di mana ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan terkait sumber data yang digunakan. Terlihat secara otomatis Microsoft Excel akan menyeleksi data saya yang ada pada worksheet. Dan pertanyaan yang kedua, di mana akan diletakkan pivot chart. Di sini saya tetap memilih worksheet yang sama, berarti existing worksheet. Dan saya tinggal klik pada kolom kosong di sebelah tabel data sumber, lalu klik OK. Sekarang tampilan dari chart saya masih kosong karena belum diatur isi dari chart ini. Untuk mengatur pivot chart bisa melalui 4 fields yang tersedia, yaitu field filters, legend atau series, axis atau categories, dan values. Fungsi dari field pertama yaitu filters digunakan untuk menampilkan pivot chart untuk data tertentu. Kamu bisa melakukan filter lebih dari satu item dengan mencentang select multiple items. Field kedua, legend atau series, digunakan untuk menambah atau mengurangi dan mengurutkan kolom pada pivot chart. Ketiga, axis atau categories, digunakan untuk menambah atau mengurangi dan mengurutkan baris pada pivot chart. Field terakhir, values, digunakan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap kategori data, misalnya count dan sum data. Langkah untuk menampilkan data pada chart adalah dengan melakukan drag nama karyawan ke dalam fields area axis, dan yang kedua, saya melakukan drag unit terjual ke fields area value. Pada chart terlihat penjualan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Yang tertinggi diperoleh oleh Anna, namun ada keraguan pada data yang diperoleh atas nama Jan Kotas.
dan Maria. Terlihat angka penjualannya hampir sama. Saya akan memastikan penjualan per unit siapa yang paling baik. Saya bisa mengubah tampilan chart ini dari menampilkan seluruh nama karyawan menjadi 2 orang saja yang akan saya bandingkan. Caranya, saya pilih panah kecil di sudut kiri bawah, kolom nama, saya klik, akan muncul pilihan sortir data, lalu saya hilangkan centang data selain nama Jane Kotas dan Maria, lalu klik OK. Akan terlihat perubahan pada chart. Ternyata hasil penjualan per unit yang berhasil dilakukan Maria lebih tinggi dibandingkan Jane Kotas. Namun, saya ingin melihat data penjualan lain. Sekarang bukan data per karyawan yang berhasil menjual produk, tetapi penjualan pada jenis produk. Produk apa yang paling laris di pasaran selama tahun 2019? Saya bisa mengganti isi data chart tersebut dengan mudah. Pertama, hapus nama karyawan dari field area dengan cara klik pada nama karyawan, akan muncul remove field, lalu kembali melakukan drag nama produk ke field area pada chart. Akan terlihat nama produk dengan penjualan tertinggi, yaitu penjualan produk dengan nama Northwine Traders Coffee dan Northwine Traders Beer. Dan saya akan melihat detail penjualan kedua nama produk ini. Caranya, saya tinggal melakukan sortir data dengan klik panah kecil di sudut kiri bawah dan menghapus centang pada nama produk. Selain 2 data yang ingin saya tampilkan, maka tampilan data pada chart akan berubah. Di sini saya akan melihat perusahaan mana saja yang paling banyak membeli kedua produk ini. Saya bisa menambahkan field pada pivot chart. Saya lakukan drag nama perusahaan ke field area legend atau series. Maka pada chart akan terlihat ternyata perusahaan F paling banyak memesan Northwine Traders Beer dan perusahaan yang paling banyak memesan Northwine Traders Coffee adalah perusahaan BB. Begitu fleksibel dan dinamis dalam menggunakan pivot chart. Kamu dapat melihat detail data lebih jauh dibandingkan dengan chart biasa. Selanjutnya, kita akan membahas Slicer Tools. Slicer Tools akan membantu kamu bekerja menjadi lebih mudah dan sederhana pada pivot table. Di mana pada slicer ini, kamu akan membuat tombol sederhana. Apabila diklik, akan menampilkan data yang sudah difilter. Jadi, kamu yang akan bekerja dengan jumlah data yang banyak akan terbantu dengan menguasai Slicer Tools ini. Di sini, saya akan menggunakan data yang sama untuk membuat sebuah Slicer Tools. Langkah pertama, klik tab menu Insert pada Microsoft Excel. Pilih Pivot Table. Akan muncul kotak dialog. Saya masih mengisi 2 pertanyaan seperti pada pivot chart. Yang pertama, pertanyaan terkait sumber data yang akan digunakan. Terlihat secara otomatis, Microsoft Excel akan menyeleksi data saya yang ada pada worksheet. Dan pertanyaan yang kedua, di mana akan diletakkan pivot table. Langsung saja, klik OK. Lalu saya akan mempersiapkan data yang akan ditampilkan pada slicer. Saya lakukan drag data ke field area, yaitu nama karyawan ke field row, data penjualan ke field value, dan perusahaan pelanggan ke field columns. Oke, sekarang sudah pada tampilan pivot table. Untuk mempermudah membaca data, saya akan memberi garis pada tabel dengan cara pilih Design pada tab menu, pilih Report Layout, dan pilih Show in Tabular Row.
Sekarang saya akan melakukan filter data, hanya ingin melihat penjualan atas nama Ene, Andre, dan Jen Kotas. Caranya, klik tanda panah pada row nama karyawan, akan muncul filter data, dan hilangkan centang pada nama selain nama Ene, Andre, dan Jen Kotas. Sekarang saya akan membuat slicer tools pada tab menu Insert. Terdapat pilihan slicer dan langsung saja klik pilihan ini. Akan muncul kotak dialog yang akan menjadi patokan saya untuk membuat sebuah slicer tools. Saya akan memberi filter pada data nama karyawan, jadi saya akan beri tanda centang pada nama karyawan dan klik OK. Akan muncul slicer tools yang dapat kamu gunakan. Kamu dapat memilih data yang akan ditampilkan. Misalnya, saya akan melihat data lain, yaitu data dari Maria. Saya akan tinggal klik nama Maria, akan muncul penjualan yang berhasil dilakukan oleh Maria setiap perusahaan selama 2019. Jika ingin menampilkan data yang lebih dari satu, kamu dapat menekan tombol kontrol pada keyboard dan melakukan pemilihan data pada slicer. Misalnya, ingin melihat data dari Maria, tahan tombol kontrol dan klik nama Laura, masih menekan tombol kontrol, klik pada nama Nancy. Pada pivot akan terlihat hanya data yang diblok atau difilter sesuai slicer tools. Slicer tools ini dapat diterapkan untuk melihat berbagai data. Jadi tidak hanya satu nama karyawan yang dapat difilter. Contohnya, saya akan melakukan filter data pada data nama produk. Caranya, klik pada kolom, lalu ada pilihan tab menu baru yang muncul, yaitu Pivot Table Analyze. Kemudian, klik pilihan menu Insert Slicer. Lalu, muncul kembali pilihan Slicer. Saya pilih nama produk dan klik OK. Akan muncul slicer tools yang baru, dan saya akan mengubah ukurannya. Tarik pada sudut slicer, disesuaikan agar bisa membaca semua nama produk. Setelah selesai, saya bisa memfilter data apa saja yang akan ditampilkan. Saya akan melihat North Wine Trader Clam Chowder. Maka pada slicer saya klik nama produk yang ingin saya tampilkan pada pivot. Setelah saya klik, akan muncul data penjualan produk yang dilakukan oleh Laura, Nancy, dan Maria. Tetapi data yang ditampilkan pada pivot hanya 2 nama. Inilah keunggulan slicer. Secara fleksibel dapat menyesuaikan. Seperti yang terlihat, Laura tidak memiliki transaksi dengan produk North Wine Trader Clam Chowder. Maka data yang ditampilkan hanya data Maria dan Nancy. Penggunaan slicer tools ini membantu kamu dalam presentasi data dalam bentuk Microsoft Excel. Kamu sudah mempelajari bagaimana membuat pivot chart dan slicer tools pada Microsoft Excel. Seringlah berlatih ya agar semakin mahir dalam penguasaan pivot table, pivot chart, dan slicer tools. Di video selanjutnya, saya akan membahas cara menganalisis data menggunakan rumus fungsi data trend dan data growth. Untuk apa sih data trend dan data growth ini? Dan bagaimana menggunakannya? Langsung saja ke video selanjutnya.